Izin bertanya, seberapa penting kita memahami dan mengenalkan sejarah hidup Rasulullah SAW kepada anak-anak kita? Bagaimana caranya jika orang tua sendiri, jika orang tua sendiri tidak memprioritaskan ya tertutup, untuk mengenal tidak, mempelajari hidup ya, Rasulullah. Nah, silakan. Ya. Seberapa penting? Penting banget. Sepenting kita dekat dengan Quran gitu. Quran itu pedoman hidup. Nah, Rasulullah itu pedoman tata laksana hidup. Quran pedoman hidup, Rasulullah pedoman tata laksana hidup. Jadi kalau pengen tahu cara nerjemahin Quran, maka hiduplah seperti Rasulullah hidup. Jadi emang gak bisa dipisahin. Kalau Quran itu adalah wahyu Allah, komunikasi Allah langsung kepada hambanya, itu kita juga, kepada Rasul disampaikan kepada kita, maka Rasulullah itu adalah sosok yang merupakan Al-Quran yang bergerak gitu. Al-Quran yang bergerak, Al-Quran yang terimplementasi saya menyebutnya. Al-Quran yang memang dipraktekin gitu. Jadi kan gini ya, saya yakin setiap kita semua ini mungkin belum pernah hatam baca terjemah Quran. Belum pernah hatam baca terjemah Quran gitu. Saking sibuknya gitu. Kan gak sebut hatam terjemah Quran. Sehingga kita sendiri juga gak tahu gimana cara pakai Quran. Karena baca Quran mungkin iya, tapi baca terjemahnya gitu. Terjemah Quran dalam bahasa Indonesia tuh kita kayak gak sempet. Karena udah baca Quran hatam tiap bulan hatam. Tapi membaca artinya itu kita hampir jarang yang terlibat. Baca terjemah aja nggak dibaca, apalagi tafsirnya gitu. Kan emang berat gitu mempelajari Quran itu kalau pakai konsepnya begitu. Habis ngaji aja udah 1 jam baca 1 juz. Kalau baca terjemahnya nambah 1 jam lagi 3 jam dong. Suruh baca lagi tadabbur tafsirnya. Waduh, tafsir pusing banget. Wah, itu bisa 3 jam sendiri gitu. Maka cara paling gampang shortcutnya untuk memahami Quran, ya udah baca aja cerita Rasulullah gitu. Ikutin. Udah dah plek-plekan itu isi Quran gitu. Plek-plekan itu isi Quran. Nanti ibu tinggal cocokin tuh. Kita jadi orang sabar kayak Rasulullah. Begitu ketemu Quran surah Al-Baqarah 155, 156, yang Allah akan menurunkan ujian kepadamu dengan sedikit rasa takut, sedikit lapar, kehilangan harta, kehilangan anak gitu ya, kehilangan perniagaan. Ucapkanlah kalimat innalillahi wa inna harjiun. Nah, karena kita sudah ikutin Rasulullah, baca itu ya udah diterapin gitu. Udah dilakukan gitu. Nah, itu dia sebetulnya mempelajari Rasulullah adalah shortcut langsung memahami Quran. Gitu. Kita jadi nggak repot gitu. Waktu kita yang sempit, ilmu kita yang terbatas, guru nggak punya gitu. Yang paling gampang ya udah membaca cerita Rasulullah, udah terimplementasi tinggal diikutin. Dan ketika kita baca tafsir, baca itu kita nggak kaget lagi. Alhamdulillah udah diterapin gitu. Udah diterapin. Lalu kemudian gimana caranya kalau orang tua nggak bisa memprioritaskan? Tobatan nasuha dong gitu. Tobat. Ya, bukannya diuprak-uprak, tapi tobat. Udah, sekarang kenal gitu. Apalagi udah ikut acara saya, wajib kenal deh kalau kata saya mah. Wajib kenal, wajib buka buku, wajib baca gitu. Karena sayang sekali kesempatan terbaik ini tidak diberikan buat kita membangun kesadaran buat diri kita. Gimana caranya supaya enjoy kita membaca sirah kan gitu ya. Kan yang menjadi prioritas kenapa sih orang tua banyak nggak mau belajar. Kalau diceritain kayak gini nih, lewat materi gini pada demen tuh saya cerita tadi. Cerita banyak kan tadi saya banyak berapa cerita saya ceritakan. Enak banget nih dongengin bunda. Kalau bisa mah tiap hari nih kan gitu. Ya tapi kan nggak membuat kita jadi pinter. Yang enak itu baca buku, Bu. Kalau kita baca buku, kita berimajinasi. Kita bayangin Rasul lagi ngomong, Rasul lagi ngumpulin sahabat, Rasul lagi gotong-gotong bejana. Lagi kita karena apa? Kita baca bukunya. Kita berimajinasi dengan suasana kenabian pada saat itu. Dan ini kalau dalam teori transformasi diri ya, orang yang sampai bisa mendalami cerita Rasulullah itu dia bisa ngalamin transformasi jiwanya itu bisa terikat dengan sejarah kenabian, maka dia bisa menjadi ya. Jadi kalau ada orang yang bisa terikat dengan sesuatu dengan Rasul, maka kita bisa menjadi dengan seperti kejadian di masa Rasulullah SAW. Persis kayak seorang artis, kalau dia main jadi antagonis dan mainnya meyakinkan, menjiwai sekali, dia transform menjadi karakter antagonis, maka hidupnya akan sesulit orang yang antagonis dalam peranannya gitu.
Makanya kan daripada kita hidup kita susah, mendingan kita mendalami Rasulullah. Karena kalau kita sampai transform pun, kenal beliau sampai sedalam-dalamnya pun, kita yang ada adalah semakin mendekat dengan sosok Rasulullah. Dan saya lebih memilih itu. Saya berimajinasi tentang Rasul dalam buku-bukunya. Sehingga saya bisa transformasi seakan-akan saya hidup sejaman dengan beliau. Dan ini yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi cerita tentang Umar bin Abdul Aziz sampai dibilang, beliaulah Umar bin Abdul Aziz. Beliau tuh cucu cicitnya Rasulullah Umar. Jadi kan jauh tuh nggak ketemu Rasulullah. Tetapi para sahabat yang masih hidup saat itu, kalau mereka sholat dengan Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz akan dibilang, sungguh seakan-akan kami sedang sholat bersama Rasulullah yang menjadi imamnya. Karena Umar bin Abdul Aziz berhasil menarik zaman Rasulullah, ditarik kepada zamannya, kayak gitu. Nah itu keutamaan sirah itu di situ. Jadi ibu baca aja. Gitu. Nah cara baca yang enak itu acak aja bacanya, jangan urunut. Kalau runut stres. Dari bab 1 sampai bab akhir capek. Baca seenaknya aja. Pengen baca halaman ini, buka aja baca. Saya lagi pindah, bosen yang ini, buka lagi halaman yang lain, buka aja. Buka sampai tuh setiap bukaan itu mungkin menjadi acak-acakan. Tapi ketahuilah, otak kita itu pinter. Meskipun kita membacanya acak-acak, maka otak kita akan merunutkan peristiwa demi peristiwa berdasarkan urunutan yang tepat. Runutannya tepat. Itu pengalaman saya mempelajari sirah ya. Saya sekarang lagi mau menghatamkan buku Api Sejarahnya Bapak Ahmad Mansur, ya, Surya Negara. Beliau itu Surya Atmaja, Surya Atmaja. Beliau itu nulis cerita sejarah Indonesia dari garis keulamaan itu ditariknya dari zaman Rasulullah. Karena bukunya tebal, ada 2 setebal gini, capek kalau saya bacanya dari awal sampai akhir. Saya baca seenak saya aja, buka sana, buka sini. Terus udah saya tutup aja. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya bisa merangkai, otak saya bisa merangkai, runutannya tepat seperti runutan beliau menulis gitu. Nah kayak gitu cara baca buku. Jadi kita tetap semangat menghatamkan sirah. Gitu Bu Helda. Lanjut. Mudah-mudahan